Eh, Hari ini kita akan bahas hal yang sifatnya praktis ya. Kalau berbicara penelitian kualitatif yang kemarin disampaikan oleh Pak Udi dari awal pertemuan hingga pertengahan akhir semester, sebagian besar terkait dengan hal-hal sifatnya teoritis, Anda belajar banyak perspektif, banyak aliran eh, riset kualitatif, ada yang interpretatif, ada yang fenomenologi, uh, ada yang interpretatif itu dia punya payung paradigmatik yang cukup punya pengaruh besar dalam dunia penelitian kualitatif, namanya hermeneutik, diturunkan menjadi semiotik, menjadi critical discourse analysis, macam-macam gitu ya, yang Anda bisa pakai itu untuk riset-riset kebijakan dan jenisnya. Maka saya dalam mendampingi Anda dari pertengahan semester hingga akhir semester, saya akan lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis ya. Hal-hal yang sifatnya teknis, praktis, yaitu terutama bagaimana Anda bisa menyusun satu proposal yang bagus, proposal penelitian kualitatif, um, tidak terutama dengan memperhatikan sistematika dari proposal itu sebenarnya, tapi substansi dari proposal. Kalau nanti ke sistematika dan sejenisnya, Anda akan lebih ditantang ketika Anda masuk dalam mata kuliah seminar proposal skripsi. Tapi sekarang lebih pada substansi dari pemahaman Anda, pengetahuan Anda, dan penguasaan Anda terhadap penelitian kualitatif. Maka walaupun apa yang akan saya sampaikan ketika mendampingi Anda ini sifatnya teoretik, tapi lebih ditekankan pada substansi pemahaman keilmuannya gitu. Nah, uh, buat theoretical framework yang jelas gitu, maka Anda nanti jika sampai pada bahasan-bahasan terutama terkait dengan bagaimana menggali data, bagaimana meningkatkan akurasi data, termasuk juga menganalisis data, maka tetap saja sebenarnya aktivitas teknis yang Anda lakukan ketika analis data misalnya itu harus tetap merujuk pada uh, kerangka teoretik yang jelas, pada referensi yang jelas, pada konstruksi pemikiran yang jelas juga gitu. Nah, sekarang kita ke bahasan yang hari ini, yaitu kita akan bahas rumusan masalah. Terutama nanti akan saya jelaskan terkait dengan apa yang disebut dengan masalah dalam dunia penelitian itu sendiri. Kemudian fokus penelitian, urgensi penelitian, pertanyaan, termasuk juga kontribusi dan juga kerangka pikir dari penelitian itu sendiri. Nah, eh, menurut sekalian, kalau kita lihat, maka hal yang pertama harus apa namanya harus dipahami kalau kita mau melakukan penelitian itu ya kita memahami apa yang disebut dengan masalah itu sendiri ya, apa yang disebut dengan masalah dalam dunia penelitian itu. Nah, masalah dalam dunia penelitian itu beda dengan masalah yang Anda hadapi sehari-hari, yang sebenarnya bisa dipecahkan lewat aktivitas yang sebenarnya teknis juga itu ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang tidak punya cadangan dana untuk bisa hidup sampai akhir bulan misalnya gitu ya, maka Anda tinggal utang aja itu ke teman Anda, ke bank, ke apa macam-macam. Nah itu bukan bukan masalah penelitian, itu masalah masalah teknis keseharian yang Anda bisa kemudian langsung ambil putusan itu. Kalau Anda pergi ke suatu tempat, Anda touring dengan teman Anda, terus kemudian Anda tiba-tiba diajak untuk mampir ke rumah teman Anda dan Anda tidak tahu alamatnya, maka Anda bisa itu masalah, tapi tidak mengetahui alamat itu satu masalah. Tapi untuk mengetahuinya Anda tidak harus riset ilmiah, Anda cukup dengan tanya ke teman Anda bisa buka Global Positioning System GPS, Anda bisa tanya ke orang setempat dan kemudian masalahnya terpecahkan dengan seketika ya. Anda tidak perlu mengajukan proposal untuk bisa menyelesaikan masalah itu secara ilmiah. Nah, masalah yang hendak dipecahkan secara ilmiah lewat riset ilmiah itu ya masalah ilmiah gitu ya. Masalah ilmiah, jadi bukan masalah sehari-hari, bukan masalah teknis, bukan masalah personal juga bukan gitu ya. Masalah ilmiah. Nah, masalah yang dimaksud kalau di dalam penelitian berarti masalah yang dia punya sifat teoritik, dia punya sifat teoritik ya, dan dia punya bisa dijelaskan secara teoritik ya. Dia mengandung penjelasan teoritik.
yang kalau kita pecahkan, kalau kita gali data informasinya, maka akan bisa memberikan theoretical explanation yang jelas, akan bisa menjadi theoretical abstraction yang jelas, abstraksi teoretik, penjelasan teoretik yang akhirnya pengetahuan atau disiplin pengetahuan gitu. Selain itu juga pasti punya implikasi yang sifatnya praktis ya. Tapi yang jelas harus dia punya sesuatu yang sifatnya teoretik. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua jenis masalah, yaitu masalah yang sifatnya teoretik, masalah yang sifatnya praktis, dan Anda nanti ketika melakukan penelitian, Anda bisa milih salah satu di antara dari dua masalah ini untuk kemudian Anda pecahkan. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah masalah teoretik. Masalah teoretik ini ketika terdapat kesenjangan pengetahuan atau gap of knowledge, yaitu hal yang belum diketahui oleh komunitas ilmiah itu tertentu. Misalnya munculnya cancel culture. Nah, cancel culture itu budaya untuk ya meng-cancel seorang tokoh public figure macam-macam itu, atau kalau dalam lingkup pergaulan yang lebih sempit berarti pertemanan dan jenisnya begitu ya. Nah, ini masalah ilmiah gitu, masalah ilmiah. Masalah ilmiah. Kenapa? Karena ini fenomena umum dan kemudian perlu dijelaskan apa sih sebenarnya yang kemudian mendorong orang untuk melakukan hal-hal semacam itu. Atau kasus yang lain, misalnya cyberbullying itu dan menimpa banyak siswa gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ketika ada pertanyaan hal apa yang belum diketahui, belum dijelaskan dengan apa sih sebenarnya yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, bagaimana terjadinya, maka ini muncul satu kesenjangan, satu gap, yaitu ketiadaan pengetahuan atau belum tersedianya informasi dan pengetahuan untuk bisa menjawab pertanyaan itu, yaitu what happened, atau kemudian how the problem happen, bagaimana masalah itu terjadi. Nah, ini kita bisa kategorisasikan ini dalam theoretical problems atau masalah yang sifatnya teoritik. Yang kedua adalah masalah yang sifatnya praktis. Praktis itu ketika terjadi gap juga atau kesenjangan. Nah, inti dari masalah itu sebenarnya ada kesenjangan, yaitu satu, Anda tidak tahu, maka ada kesenjangan. Mestinya Anda tahu tapi nggak tahu, gitu ya. Mestinya tahu tapi Anda tidak tahu. Dengan mengetahui itu masalah itu akan terpecahkan kan gitu, maka seharusnya Anda tahu tapi Anda nggak tahu. Itu masalah teoritis. Nah, yang kedua, kalau masalah praktis itu seharusnya ada sesuatu yang sifatnya ideal gitu ya, atau yang seringkali dalam kajian filsafat ilmu itu desain, dan ada sesuatu yang sifatnya realita. Katakanlah mahasiswa itu seharusnya dia punya visi hidup yang jauh ke depan. Nah, misalnya itu idealnya itu. Realitanya ada soalnya sebagian mahasiswa ternyata tidak punya visi hidup yang yang jauh ya. Dia visi hidupnya pendek aja itu. Hidup dari hari ke hari tanpa tujuan yang jelas misalnya itu. Nah, itu kan kesenjangan. Ada gambaran ideal, ada gambaran realita. Nah, itu kan harus dipecahkan itu masalah itu. Masalah praktis itu harus dipecahkan. Nah, pertanyaannya ya, mengapa itu terjadi ya? Mengapa ya itu terjadi? Bagaimana untuk menyelesaikannya dan macam-macam gitu. Nah, dua jenis gap itu, gap yang sifatnya teoritik lebih pada pengetahuan, gap praktis yang lebih ingin mengetahui kemengapaan, mengapa gitu, gimana gitu, itu sama-sama gap sebenarnya. Dalam riset kita sebut sebagai gap of research atau kesenjangan dalam dunia penelitian. Nah, pertanyaan umumnya yang bisa diajukan ya untuk kedua jenis gap ini ya sama aja sebenarnya ya, tapi jenis gapnya beda, tapi pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama ya. Misalnya apa yang terjadi? Mengapa dan bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat implikasi dari ketiga jenis pertanyaan ini. Nah, berikutnya kita identifikasi masalah penelitian.
Kalau dari apa yang sudah saya jelaskan tadi itu, maka sebenarnya kan mudah untuk bisa mengetahui atau menyingkirkan hal-hal yang sifatnya bukan masalah ilmiah untuk nggak usah diteliti gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya personal, yang pribadi, yang sifatnya teknis, operasional itu tidak perlu diteliti ya, tidak perlu melakukan penelitian yang sifatnya ilmiah dengan kaidah ilmiah, dengan prinsip ilmiah, dengan prosedur yang juga ilmiah. Nah, untuk bisa menelusuri masalah ilmiah tadi itu, eh, pertama sebenarnya ada dua hal. Ada dua hal. Anda bisa melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah, riset-riset ilmiah, pemberitaan di satu sisi, tapi di sisi yang lain Anda bisa langsung kemudian melakukan preliminary research atau riset pendahuluan atau observasi atau wawancara ke tempat yang ingin Anda teliti. Jadi Anda mencari gap of research atau state of the art dari riset itu dari riset-riset terdahulu yang topiknya sama dengan yang Anda kehendaki, atau di sisi yang lain Anda kemudian langsung saja datang ke lapangan untuk mengidentifikasi problem yang ada di lapangan itu sendiri. Nah, yang baik ya dua-duanya dijalankan ya. Yang baik di dua-duanya dijalankan. Tapi sebenarnya nggak juga ya. Beberapa hal yang terkait kalau seorang peneliti itu dia punya orientasi untuk membangun kerangka teoritik saja, barangkali dia tidak perlu untuk ke observasi ke lapangan ya. Karena dia ingin melakukan literatur review misalnya dari ratusan publikasi gitu ya, macam-macam gitu ya. Terusnya riset-riset sejarah, riset-riset kebijakan, dia nggak perlu ke lapangan ya, dia mengkaji saja langsung dokumen-dokumen yang hendak dikaji. Misalnya ada kajian-kajian yang sifatnya di hermeneutik maupun semantik atau critical discourse analysis dan macam-macam itu. Tapi kalau risetnya riset lapangan ya dia dua itu yang dilakukan. Jadi cari riset-riset terdahulu terus kemudian dia observasi ke lapangan juga. Nah, riset-riset terdahulu itu kalau nggak belum nemu, Anda cari berita dulu, Anda menelusuri berita, Anda lihat medsos, Anda bisa scroll dan informasi terkait dengan dunia pendidikan, Anda bisa lihat pada media-media massa utama di Indonesia, Kompas, dan macam-macam itu, terus kemudian Anda lihat, Anda telusuri di direktori atau website yang atau lembaga pengindeks dari. Nah, berikutnya ini. Nah, jadi Anda lihat dari riset-riset terdahulu, Anda kemudian mengidentifikasi itu dilihat dari riset-riset terdahulu. Anda lihat kalau baca satu riset terdahulu, Anda lihat topiknya. Paling gampang lihat topik ya, lihat judulnya. Anda lihat fokus risetnya. Ini riset-riset kualitatif ya. Terus kemudian Anda lihat konteks risetnya di mana, batasan risetnya apa. Misalnya kalau mengkaji penerapan kurikulum baru itu, apakah dia fokusnya atau batasannya itu pada kesiapan guru misalnya, ataukah pada sarananya, ataukah pelatihan gurunya, ataukah pada hasil belajar ke mata pelajaran tertentu, ataukah pada imbasnya pada peningkatan numerasi atau literasi atau apa. Nah itu Anda lihat tuh karakteristik dari riset-riset terdahulu yang sudah Anda cari dan bisa Anda kumpulkan, Anda identifikasi itu. Nah, kalau sudah ketemu, Anda pertanyakan, sudahkah riset-riset terdahulu itu menjawab hal pokok, gitu ya. Misalnya, Anda ingin mengetahui bahwa kurikulum baru itu perlu diketahui daya atau kemampuannya untuk bisa meningkatkan proses dan hasil belajar, gitu kan. Karena ada standar nasional dari pendidikan itu sendiri. Nah, bisakah kemudian kurikulum baru itu menunjang capaian pembelajaran yang diharapkan ya? Nah, itu kan jadi satu hal yang ideal. Tapi informasinya belum ada. Nah, itu bisa muncul gap juga. Nah, dari contoh kasus itu. Nah, kalau sudah begitu, riset-riset terdahulu apakah sudah bisa menggambarkan capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka itu? Oh, ternyata ada yang menggambarkan itu, tapi baru spesifik di misalnya mata pelajaran matematik gitu. Yang lain belum ada misalnya. Nah, Anda bisa kemudian mengisi ke situ. Jadi masalah yang Anda ambil
jika sudah jelas gap-nya dari identifikasi dari riset-riset terdahulu itu, maka Anda mengambil yang belum terjawab. Gitu. Anda mengambil yang belum terjawab atau hal penting yang terlewat, belum dibahas itu atau belum diteliti atau apa ya? Ya intinya yang memang belum diteliti, belum dikaji oleh riset-riset terdahulu, ya, itu yang menjadi sasaran Anda. Jangan sampai kemudian Anda melakukan penelitian yang sama dengan riset yang terdahulu, sama persis begitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi selain secara etika akademik, ketika ilmiah itu menyalahi kaidah, prinsip-prinsip ilmiah, juga kemudian riset yang Anda lakukan yang mubadir karena sudah dia melakukan itu lebih lebih dulu ya. Perkecualiannya adalah kalau itu riset yang kemudian Anda lanjutkan pakai prinsip riset yang longitudinal research ya. Jadi Anda pada objek yang sama, terus kemudian Anda lanjutkan riset itu, dilanjutkan lagi selama bertahun-tahun sehingga akan ketemu gambaran besar dari data yang diperoleh itu. Nah itu boleh juga sebenarnya. Nah, tapi itu yang lain lah, itu pokok-pokok bahasan yang lain nanti. Nah, intinya kalau sebagai peneliti pemula, Anda mencari yang belum ada. Anda mencari penelitian, terus kemudian Anda lihat mana sih yang belum diteliti gitu ya, mana yang belum dijawab, mana dari masalah pokok yang hendak dipecahkan itu sebenarnya yang belum dijawab oleh riset-riset terdahulu. Nah, Anda masuk di situ, Anda ambil itu sebagai masalah penelitian. Gitu ya. Nah, hasil telaah terhadap riset-riset terdahulu ini sebenarnya itu punya kontribusi besar di dalam dalam memberikan berkontribusi pada bidang ilmu pengetahuan. Jadi kontribusinya itu pada teori sebenarnya, pada teori ya, atau berkontribusi pada identifikasi gap of knowledge. Pada identifikasi gap of knowledge tadi. Nanti Anda bisa ke depan gitu ya. Gap of knowledge itu ya. Jadi masalah teoritik. Ya, bisa diambil dari riset-riset terdahulu. Gitu. Nah, kalau kemudian Anda mau melakukan riset itu di tempat tertentu, nah itu kan berarti ke observasi langsung itu. Jadi kalau Anda nanti buat proposal, identifikasi rumusan masalah untuk Anda bisa merumuskan gap of knowledge dari riset-riset terdahulu, Anda lanjutkan itu dengan satu konteks. Oh, mau observasi, sekolah ini mau meneliti di tempat ini, maka Anda perlu observasi lapangan di situ. Anda perlu interview awal, ya, preliminary research di tempat yang Anda teliti itu. Nah, observasi langsung di situ atau riset lapangan awal di situ itu besar kemungkinannya untuk bisa menghasilkan atau menunjang rumusan dari gap of practice itu, karena Anda akan riset di situ. Jadi kalau general topiknya sudah ketemu, oh kompetensi gurunya rendah nih soal pedagogi gitu. Nah, terus kemudian Anda ke konteks di sekolah tertentu. Nah, Anda kan nanti akan ketemu itu. Oh, di sini ya ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak, terus kemudian Anda mau riset apa? Kalau yang bagus, Anda mau riset apa? Nah, misalnya, mengapa bagus, mengapa enggak? Padahal dalam satu sekolah yang sama. Nah, ini kemudian bisa menjadi penguat dari gap dari penelitian itu yang menjadikan Anda ya cukup kuat argumentasi untuk bisa membuat satu penelitian itu. Jadi ini mesti ada. Kalau ada riset lapangan, observasi awal atau wawancara awal itu harus ada karena itu punya kontribusi bagi gap of practice. Riset-riset terdahulu itu wajib ada karena itu akan punya kontribusi bagi rumusan gap of knowledge. Nah sekarang saya ingin menjelaskan begini sebenarnya. Rumusan masalah itu sebenarnya bukan dalam bentuk pertanyaan penelitian, bukan dalam bentuk kalimat tanya, rumusan masalah itu ya. Jadi research problem itu sebenarnya bukan dalam bentuk questions, itu yang diakhiri dengan question marks, dengan tanda tanya, itu bukan ya. Tapi adalah satu paragraf yang utuh yang di dalamnya itu menggambarkan adanya gap, adanya kesenjangan. Jadi karena inti dari masalah penelitian itu adalah gap, kalau Anda bisa menemukan gap dari suatu masalah, itu berarti bisa diteliti, boleh diteliti. Asal kemudian tidak redundant dan tidak mengulang dari yang riset-riset sebelumnya, maka
eh, hendaknya rumusan masalah itu yang menunjukkan adanya gap itu. Nah, kalau Anda ketemu dengan panduan riset atau riset-riset kakak kelas Anda atau riset dosen yang kemudian di bagian subbabnya itu rumusan masalah tapi isinya pertanyaan penelitian, maka sebenarnya ya boleh saja itu gaya selingkong dari satu organisasi ya, dari institusi yang UNES, kampus-kampus yang lain juga sama, boleh saja. Tapi kemudian resikonya adalah di bagian latar belakang dari proposal penelitian itu harus juga dengan jelas menunjukkan gap-nya, harus juga menunjukkan gap-nya. Kalau enggak, maka enggak akan bisa diketahui betul gap-nya, dan akhirnya menjadikan pertanyaan besar ya, ini risetnya apa, urgensinya apa, bedanya dengan riset yang lain gitu ya. Mengapa kamu meneliti ini, argumentasinya apa, itu menjadi nggak jelas argumentasinya kalau kemudian dalam latar belakang itu tidak disajikan runtutan telaah terhadap riset terdahulu, termasuk juga hasil observasi awal di konteks riset itu tidak dilakukan gitu. Nah, tapi kalau kemudian rumusan isi dari subbabnya rumusan masalah itu berisi pertanyaan penelitian. Tapi kalau kemudian rumusan masalah itu di subbab tersendiri, terus kemudian pertanyaan penelitian itu ada subbab tersendiri, maka mestinya begini. Jadi satu paragraf utuh yang di dalamnya itu terdiri dari 3 hal minimal. Yang pertama adalah statement, yang kedua adalah gap, atau intinya ya gap itu sendiri. Yang ketiga adalah intention atau arah atau tujuan atau niatan atau hendak riset apa sih sebenarnya. Nah, itu dituliskan itu. Nah, ini saya berikan di yang kolom kanan itu contohnya. Contohnya begini. Guru mestinya memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Yang background fontnya itu saya berikan warna kuning ini adalah statement. Statement yang dia berdasarkan pada kerangka teoretik tertentu, pada yang disebut sebagai sesuatu yang sifatnya ideal gitu ya, sifatnya ideal. Nah, namun fakta menunjukkan banyak guru kompetensi pedagogiknya kurang memadai. Nah, ini gap-nya gitu ya, gap-nya. Jadi gap itu menunjukkan ada sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya. Nah, ini kalau Anda lihat ke yang bagian awal kan ini masuknya dalam gap of practice gitu kan. Nah, gitu gap of practice. Nanti Anda bisa cari sendiri yang bentuk dari gap of knowledge juga bisa juga gitu. Nah, setelah ada statement, setelah ada gap, kalau Anda tidak bisa menemukan gap-nya, itu sebenarnya Anda nggak bisa meneliti topik yang Anda ajukan itu. Nggak boleh diteliti itu, nggak bisa menemukan gap-nya itu ya. Nggak bisa ada kata namun gitu misalnya. Itu yang paling saya sering memberikan kata kunci itu ya. Jadi gap itu minimal harus ada kata namunnya. Kalau kemudian Anda tidak membuat dalam satu subbab yang tersendiri rumusan masalah, maka di latar belakang itu harus ada namun di lapangan ditemukan begini-begini. Oleh karena itu, nah itu menjadi dasar bahwa riset yang Anda lakukan itu penting. Urgensi riset ini dibangun ketika Anda bisa menemukan gap-nya itu. Kalau nggak ketemu gap, ngapain diteliti, gitu ya. Guru mestinya memiliki kompetensi pedagogik yang baik misalnya. Misalnya begini, nggak ada namun ya, nggak perlu diteliti ya. Nggak ada namun. Guru memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Namun belum diketahui apa yang menjadi sebab utamanya. Nah, itu bisa diteliti ya. Nah, yang terakhir yang background fontnya itu saya berikan warna ungu itu intention. Oleh karena itu, nah ini nanti akan membantu untuk mengarahkan pertanyaan penelitian, akan membantu merumuskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, termasuk juga fokus dari penelitian itu sendiri. Jadi ini mestinya ada. Kalau Anda mau nanti kalau di di mata kuliah seminar proposal skripsi, di bagian rumusan masalah itu Anda tulisnya gini aja sebenarnya, cukup satu paragraf yang kemudian Anda bisa membuat statement yang clear rumusan satu paragraf,
harus ada statementnya, harus ada gap-nya, harus ada intention-nya yang jelas itu. Seharusnya begini, faktanya begini, karena itu perlu apa? Membangun argumentasinya itu yang clear, yang jelas. Nah, urgensi riset itu diambil dari perumusan masalah, dari adanya gap tadi itu, terutama bagian intention itu atau arah dari riset yang sudah dilakukan itu. Urgensi riset itu berisi alasan logis dan rasional mengapa riset itu perlu dilakukan, termasuk potensinya apa. Nah, gitu ya. Nah, kaitannya dengan potensi, maka di bagian proposal penelitian itu biasanya nanti akan ada manfaat penelitian, gitu ya, atau potensi penelitian, atau kontribusi penelitian. Itu dibagi dua tadi. Sesuai dengan apa yang Anda lakukan ketika melakukan penelusuran riset-riset terdahulu, dan kemudian melakukan preliminary research atau observasi awal di tempat yang Anda hendak teliti. Nah, ini juga sama. Manfaat penelitian atau kontribusi penelitian itu juga dua itu. Satu, kontribusi yang sifatnya teoritik, yang kedua adalah yang sifatnya praktis. Kalau yang teoritis, itu arahnya adalah berkontribusi pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kalau di prodi kita itu ada dua yang utama ya, satu kurikulum, satu teknologi pendidikan. Nah, kalau Anda mau mengembangkan media pembelajaran based on AI, ya, artificial intelligence, itu berarti Anda punya potensi berkontribusi pada bidang teknologi pendidikan, terutama creating, wilayah creating ya, creating technological processes, technological devices based on artificial intelligence misalnya itu. Jadi langsung saja ke situ. Jadi kontribusi teoritis itu ke bidang ilmu, dan nanti lihat di body of knowledge teknologi pendidikan itu. Atau kalau nggak teknologi pendidikan, misalnya kurikulum ya, dan lihat kontribusi dari riset Anda ke topik terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah baru misalnya, itu punya kontribusi dalam bidang kurikulum ya. Tapi pada wilayah apa? Kan besar itu kurikulum ya, ada pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, bahkan ada, kalau kita bagi di diskusi-diskusi internasional itu ada yang disebut dengan curriculum studies, ada curriculum policy making, macam-macam itu ya. Levelnya, layernya macam-macam, ada supra level, terus kemudian apa namanya, nano level, meso level, mikro level, macam-macam itu banyak sekali gitu. Nah, ada nanti identifikasi. Nah, berikutnya kalau potensi praktis atau manfaat praktis, kontribusi praktis itu pada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu ya. Misalnya kalau Anda riset di sekolah ya gurunya itu. Kontribusi Anda ke gurunya apa? Ke siswanya, ke kepala sekolahnya, ke macam-macam, ke pemerintah dan seterusnya begitu ya. Itu bisa dianggap buat yang semacam itu. Termasuk juga kontribusi bagi peneliti ya, kontribusi peneliti. Tapi yang dimaksud peneliti ini bukan Anda sebenarnya, tapi peneliti setelah Anda. Peneliti setelah Anda akan punya kontribusi apa di situ? Arahnya apa? Anda akan bisa memberikan insight, gambaran bahwa peneliti setelah ini punya potensi untuk meneliti terkait ini, misalnya gitu. Nah, itu. Nah, berikutnya fokus penelitian. Kalau Anda sudah bisa membuat satu rumusan masalah yang jelas, yang terdiri minimal dari 3 elemen tadi. Satu ada statement, yang kedua itu ada gap-nya, kesenjangannya, yang ketiga itu ada intention-nya, maka kemudian fokus penelitian itu di bawahnya. Fokus penelitian di bawah. Nah, ini saya berikan, melanjutkan contoh yang tadi itu. Di bawahnya itu berarti kalau lihat Anda di screen Anda, yang sebelah kanan itu, kita ulang dikit deh. Guru mestinya memiliki kompetensi baru yang baik. Ini kan statementnya, hal-hal ideal. Namun fakta menunjukkan begini-begini. Hal ini didukung oleh riset-riset terdahulu ini misalnya. Oleh karena itu, nah ini intention. Intensinya berarti ini akan membantu untuk mengarahkan fokus riset, tujuan riset. Bisa mengidentifikasi kontribusi riset juga. Nah, di sini dinyatakan, oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengapa kompetensi pedagogi guru cenderung rendah. Nah, gitu kan. Intensinya begitu. Atau Anda bisa ke arah yang lain intensinya atau arah penelitiannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan
model pelatihan yang menunjang potensi guru. Nah, itu nanti bisa juga ya. Nah, pilihan-pilihan ini tergantung Anda. Gitu. Ini namanya nanti bisa membantu fokus. Oleh karena itu, fokus penelitian itu diambil dari rumusan masalah ini kan, dari urgensi riset ini. Misal ada 3 hal yang mungkin bisa Anda lakukan. Kalau Anda ketemu kasus misalnya kompetensi guru rendah, itu kan kemungkinan Anda bisa riset sebab-sebabnya apa kan. Causal factors, the roots of the problem, akar masalahnya itu apa, nah, gitu kan. Atau Anda bisa kemudian ke riset pengembangan. Nah, riset pengembangan ya tidak berupaya terutama untuk mencari sebabnya, tapi Anda ketemu riset-riset terdahulu, sudah ketemu sebabnya, maka Anda melanjutkan ke riset pengembangan misalnya. Dengan berdasarkan pada riset-riset terdahulu yang terkait ini, oleh karena itu penelitian ini akan mengembangkan model pelatihan guru yang efektif. Nah, misalnya gitu ya, berbasis TIK, misalnya gitu. Nah, itu ya boleh. Gitu ya. Atau kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa. Jadi, Anda pilih gitu, Anda pilih. Nah, pilihan-pilihan itu didasarkan pada keluasan wawasan Anda, terus kemudian apa namanya passion Anda ketika meneliti itu. Ada orang yang suka meneliti pengembangan, gitu ya. Memang dia lebih terampil dalam hal yang sifatnya teknis gitu ya, media, apa. Ada yang suka kemudian meneliti terkait dengan substansi yang sebenarnya teoritik ya, ingin punya kontribusi teoritik itu. Kebetulan dia misalnya pemahaman teoritiknya kuat ya, dia pemahaman filosofinya kuat, epistemologinya kuat, wawasan bacaannya luas itu, maka dia punya kecenderungan untuk meneliti hal yang sifatnya teoritik gitu ya. Nah, itu ya boleh gitu. Bagus risetnya ada kemana, ada silahkan. Gitu. Tapi yang jelas semuanya harus sesuatu yang urgen. Nah, Anda menemukan urgensinya dari mana? Dari gap-nya itu sendiri. Kalau tidak urgen, ya nggak perlu diteliti. Nah, lebih clear lagi setelah intention ini, setelah oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut mengapa kompetensi pedagogi guru cenderung rendah. Ini kan dasar urgensi kan sebenarnya. Intention ini di dalamnya itu termuat juga terkait dengan urgensi riset. Nah, berikutnya, kalimat berikutnya, dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti pada konteks sekolah tempat guru berada, bukan pada pre-service teacher education di LPTK. Nah, ini sudah fokus penelitian. Ini berarti peneliti sudah menentukan mau teliti apa, mau meneliti apa. Dia akan meneliti guru di tempat dia berada di sekolahnya itu. Nah, gitu untuk mengetahui mengapa kompetensi pedagoginya rendah. Gitu ya. Dia tidak berniat untuk meluaskan risetnya pada tempat guru belajar. Nah, ini berarti Anda harus punya theoretical framing yang kuat terkait dengan guru dan pendidikan guru. Jadi kalau bicara soal kualitas guru, guru itu ditempa untuk bagus kualitasnya itu kan di 2 tempat terutama itu. Jadi pada pre-service teacher education, yaitu di kampus, penghasil para guru di prodi-prodi pendidikan. Yang kedua, ketika guru sudah mengajar di sekolah, itu yang upaya pengembangan dirinya, capacity building-nya, self improvement macam-macam itu disebutnya secara teoretik dalam ilmu keguruan itu sebagai in-service teacher education yang dijalankan di sekolah atau enggak di sekolah, tapi dalam posisi guru itu sudah bekerja. Nah, Anda punya theoretical framework yang luas sehingga Anda memilihnya gampang. Kalau bacaan Anda sempit, nggak pernah baca ya nggak tahu, nggak paham. Paham. Makanya baca itu penting. Iqra, baca bahasa agamanya itu Iqra, bacalah. Oke, nah sini udah clear ya. Jadi rumusan masalahnya semacam ini. Kalau di proposal penelitian Anda tidak ada satu subbab khusus rumusan masalah, ini harus ada di latar belakang. Harus ada di latar belakang. Nah, pertanyaan penelitian itu diambilkan dari mana? Ya, pertanyaan penelitian itu diambilkan dari bahasan tadi itu sebenarnya, dari bahasan-bahasan yang apa namanya intention dan juga fokus dari penelitian itu tadi itu pertama. Ketika Anda mau ingin mengetahui kecenderungan kompetensi guru yang rendah di sekolah, Anda bisa membuat pertanyaan, mengapa kompetensi atau mengapa kompetensi guru rendah di sini? Atau mau lebih operasional lagi, lebih spesifik, hal-hal atau apa namanya, faktor lingkungan apa yang menjadi sebab begini gitu ya misalnya, atau faktor kepemimpinan, atau mau riset yang kuanti juga bisa, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
peningkatan kompetensi menjadi guru misalnya, itu apa macam-macam. Itu bisa. Nah, tapi intinya dari situ. Nah, pertanyaan penelitian itu jadi panduan praktis ketika Anda melakukan penelitian. Panduan praktis itu maksudnya kalau Anda punya 2 pertanyaan penelitian dan ada riset sampai akhir, 2 pertanyaan penelitian itu di-breakdown, diterjemahkan menjadi instrumen penelitian, gitu ya, menjadi data yang Anda pegang untuk dicari di lapangan. Nah, gitu ya. Untuk bisa diterjemahkan menjadi instrumen penelitian, menjadi panduan wawancara, menjadi panduan observasi, menjadi daftar dokumen yang hendak dicari ketika Anda ambil data atau penelusuran dokumen di sekolahan misalnya, gitu ya. Jadi menjadi acuan itu. Sisi yang lain, ketika Anda sudah menuliskan laporannya, Anda sudah sampai pada result and discussion dari riset Anda, maka Anda perlu bisa ngecek itu. Jadi kalau 2 pertanyaan penelitian ternyata yang terjawab baru 1, berarti riset Anda belum berhasil, gitu, belum berhasil, gagal risetnya. Nah, gitu. Jadi ini penting. Jadi penelitian itu biasanya bentuknya adalah dalam bentuk pertanyaan itu untuk membantu merumuskan instrumen dan seterusnya. Atau kalau lebih umumnya, general termnya yaitu sebagai panduan praktis penelitian, sebagai ukuran berhasil dan tidaknya sebuah penelitian yang oke, gitu ya. Nah, itu diambilkan dari yang tadi itu. Peneliti bisa memilih lebih nanti gerakan riset yang teoritis maupun praktis, gitu ya. Mau kemudian menjawab yang sekedar menggambarkan fakta kalau di apa misalnya seperti di riset-riset kualitatif deskriptif, atau mau melakukan perubahan misalnya ya, riset-riset advokasi, participatory action research misalnya, yaitu ya boleh-boleh saja, yaitu tergantung dari peneliti itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir begini, ini kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian. Nah, kerangka pikir penelitian itu seharusnya merupakan satu rumusan utuh, gambaran utuh dari logika berpikir penelitian yang Anda ajukan, Anda tulis di dalam proposal penelitian itu. Sehingga kalau Anda misalnya, saya berikan contoh ini, Anda mau meneliti sebab rendahnya kompetensi pedagogi guru, maka Anda harus minimal menggambarkan konteksnya. Oh, ini bicara soal kompetensi pedagogi guru gitu ya, di sekolah gitu ya. Minimal juga menggambarkan tujuan arah itu, memuat masalahnya juga. Anda membuatnya itu dalam satu bagan khusus, satu bagan saja, yang akan menjadikan orang ketika ketika membaca, melihat gambar atau bagan yang Anda buat ini, maka seolah-olah dia sudah bisa melihat gambaran besar dari riset yang Anda ajukan. Itu harus jelas konteksnya, harus jelas kemudian masalahnya di mana gitu ya, dari gambaran yang Anda sajikan itu, dan mengapa kemudian perlu dilihat. Oh, dia berarti menjadi faktor yang mempengaruhi apa, maka perlu dilihat begitu. Oh, menjadi hal yang mungkin terjadi ya, maka dipengaruhi, atau konsekuensi praktis dari apa, maka kemudian perlu diidentifikasi, perlu diteliti dan seterusnya. Itu ini, jadi gambarannya menjadi harus jelas. Jadi nanti Anda menyusun proposal, kerangka pikir penelitian itu nggak usah banyak kata, tapi cukup diawali satu paragraf, terus kemudian Anda membuat satu bagan semacam ini, misalnya ini sekedar contoh, dan Anda bisa sebagus mungkin menggambarkan pikiran riset Anda. Nah, ini logika nyusun kerangka pikir penelitian itu. Nah, kalau sudah sampai sini ya sudah poin-poinnya apa sih kalau merumuskan masalah, Anda harus apa itu? Apa sih sebenarnya rumusan masalah? Jadi harus paham betul masalahnya. Kalau nggak paham, nggak mungkin bisa buat rumusan masalah. Ya, tujuan penelitian menjadi acuan apa? Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dari pada kesempatan hari ini, yang ringkas.